Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM belakang 033, rombel akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen Proyek 5 mengenai formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui bagaimana formulir dapat menyimpan informasi dari para pengguna web. Yang kedua, memahami penggunaan kotak teks dan area teks untuk mendapatkan input ketikan dari pengguna. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membuat tombol radio dan kotak cek untuk mendapatkan input pengguna melalui klik mouse. Yang keempat, mengetahui bagaimana membuat sederet pilihan dari menu drop-down. Pendahuluan. Proyek ini mengasumsikan bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai HTML dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks. Proyek ini juga ditujukan untuk membuat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil formulir ini. Informasi dari formulir biasanya dikirimkan melalui email atau dimasukkan dalam basis datanya. Kemudian, Response-O-Matic atau www.response-o-matic.com adalah layanan terkenal yang mudah dan gratis digunakan. Contohnya yaitu membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web. Adapun tekniknya yaitu, teknik yang pertama adalah fill text, misalnya untuk fill name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop-down. Ini adalah mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksekutif lainnya. Berikutnya teknik ketiga yaitu teknik tombol radio. Sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Yang keempat adalah kotak cek. Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Dan yang kelima adalah teknik input. Teknik input yang terakhir pada contoh ini adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dalam satu input. Bagian-bagian formulir contoh. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 23 hingga 29 menunjukkan pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul mata kuliah, misalnya Introduction to MIS, Introduction Visual Basic, dan System Analysis and Design. Menu drop-down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Perhatikan fill value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada fill prefer. Kata cek pada baris 33 merupakan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Selanjutnya pada baris 39 dan 41, tiap baris membuat fill-nya masing-masing dan beberapa kotak cek dapat dipilih. Fill terakhir pada contoh, yaitu baris 43 hingga 45, meminta komentar tambahan. Judul dari area teks ini ditentukan sebagai comments dan pengguna diberikan 5 baris yang berisikan 40 karakter masing-masing untuk membuat komentar. 2 jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan formulir, yaitu submit dan reset. Perintah submit ditampilkan pada baris 49. Menyimpan contoh. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Simpan dokumen sebagai file HTML. Yang kedua, jenis dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan eksistensi file.txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Yang ketiga, masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek ini,
tanpa tanda kutip. Keempat adalah pada Save As Type, pilihlah All Files. Dan yang kelima adalah pengodean harus di-set ke ANSI. Melihat halaman web. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, bukalah browser web. Lalu tekan perintah file diikuti subperintah open. Yang kedua, ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya, kemudian klik OK. Yang ketiga, halaman web akan muncul di browser. Kemudian jika perlu membuat beberapa koreksi, langkahnya yaitu, yang pertama, pilihlah editor Notepad lagi. Yang kedua, edit kode HTML dan simpan dokumen ini lagi. Yang ketiga, pastikan jenis file adalah all files. Yang keempat, buka ulang web, lalu klik perintah view diikuti subperintah refresh. Dan yang kelima adalah, ulangi proses ini hingga sesuai dengan halaman web yang kita inginkan. Nah, demikian pemaparan materi proyek 5 mengenai formulir pembelian buku web atau HTML dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.